yang sakit sebagaimana juga fisik. Kalau sakit fisik kita bisa merasakan dan orang lain tidak merasakan. Sakit gigi, sakit jantung, liver apa dan sebagainya kita bisa merasakan, bisa melihat, tapi orang lain tidak. Tapi kalau penyakit hati, Masya Allah, biasanya kita sendiri tidak sadar, tapi orang lain bisa melihat. Kadang kita tidak sadar kalau kita sombong, yang bisa merasakan itu adalah orang di luar kita. Pun demikian juga dengan penyakit-penyakit hati yang lain, iri, hasad, dengki dan seterusnya juga demikian. Sehingga Rasulullah bisa jadi itu benar, bisa jadi itu benar. Namun kalau kita lihat indikator penilaian mereka seringkali ketarikan ataupun tasawuf yang mereka pahami itu lebih kepada ritual-ritual. Jadi misalnya pun kalau ba'da sholat zikir sesarengan, Allah subhanallah, itu kayaknya gayeng terus terkadang kayaknya ada rasa apa nih? Bukan tadi validitas dan kemudian penilaian orang agar ini loh kita sedang apa. Maka kemudian di Muhammadiyah menyebutkan tasawuf kita adalah tasawuf modern, sehingga Profesor Dr. Hamka pernah menulis buku menerangkan tentang tasawufnya orang Muhammadiyah disebut dengan tasawuf modern yang tidak ikut-ikut tarekat-tarekat nih, Bapak Ibu, ada tarekat Naksabandiyah, Sadiliyah, Alawiyah dan seterusnya. Kalau rancang kita dari NU kan sangat kental ya dengan tarekat-tarekat ini. Sementara kita di Muhammadiyah, insya Allah kita bisa bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka konten istilahnya kalau di tasawuf menikah ada madaris, apa istilahnya, madaris salikin dari orang-orang yang menuju kepada Allah. Itu kita di Muhammadiyah bisa menjadi sufi tanpa harus ikut tarekat. Nah ini kita di Muhammadiyah. Namun sekali bolehlah kita sendiri di Muhammadiyah kan tidak mengharapkan musik nih Bapak Ibu, tidak mengharapkan nyanyian, tapi dengan syarat selama seni termasuk musik, nyanyian itu syair-syairnya tidak melalaikan kita dari zikrullah, dari beribadah kepada Allah. Tapi kalau gara-gara dengerin musik, gara-gara mungkin konser apa yang malah nanti saat konser untuk menampilkan tarian-tarian, menampilkan hal-hal yang lebih banyak menghadirkan kemudaratan. Nah ini sudah tidak boleh. Agak sedikit kurang tegas, tapi ya memang seperti itu. Di antara para ulama juga demikian, lebih ke jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah, tergantung dari kita di Muhammadiyah. Kadang di orang Muhammadiyah macam-macam nih, ada yang memang kelihatannya alim soleh, tapi ada yang tengah-tengah dan ada yang mungkin sedikit hiburan dan sebagainya. Memang demikian kondisinya tidak bisa kita kebiruan di jurnalis. Betul Bapak. Oke. Perihal memberikan pujian secara berlebihan itu kan Ustaz. Karena dulu waktu saya ikut mata kuliah hadis dan antropologi, sempat bertanya juga ke dosen saya, Ustaz, gimana jika kiranya ada seseorang yang memberikan penghormatan secara berlebihan, entah itu ketuanya, ke raja atau kepada siapapun itu, tapi kondisi dia memberikan pujian ini bukan dalam ranah ibadah, tapi itu bagian dari budayanya mereka. Jadi seperti kayak di keraton atau pesantren. Terus Ustaz atau dosen saya bilang pada saat Ustaz, enggak masalah selama itu bukan bagian dari pada ritual ibadah, maka diperbolehkan karena itu bagian daripada Tapi setelah balik dari kampus, saya coba buka literatur, cek hadis, ternyata ada hadis Bukhari yang meriwayatkan, kata Nabi, janganlah kalian memujiku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam secara berlebihan. Nah, dari pandangan Ustaz sendiri itu seperti apa? Karena orang yang saya tanya itu ini dosen saya juga merupakan anggota NTT pimpinan pusat, anggota Majelis Tahdilan Tajwid. Jadi terkait dengan
kita yang kemudian sudah mendapatkan kebaikan dari orang lain, memang wajib untuk mengucapkan terima kasih. Dan sampai-sampai kemudian kata Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi kalau kita kepada manusia saja nggak bisa berterima kasih, bagaimana kita bisa berterima kasih sama Allah gitu. Sehingga kemudian kewajiban kita kalau ada orang lain baik kepada kita, memang harus mengucapkan terima kasih. Bahkan kita berusaha memberikan setidaknya semisal apa yang ada dengan kepada kita. Kalau mampu bahkan lebih gitu, kita kasih sesuatu yang lebih dari apa yang kita dapatkan. Kita yang mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi. Jadi memang ada kewajiban untuk berterima kasih, membalas kebaikan. Ini bagi kita yang mendapatkan kebaikan itu. Sementara kalau kita menjadi pelaku yang berbuat baik, maka mungkin ada ulama yang mungkin sedikit pengibaratannya agak kotor, tetapi ini benar. Kalau kita berbuat baik, pengampunan kita itu harus membayangkan seperti kita membuang kotoran di WC, toilet. Di lupakan, meskipun yang kita makan sate, tongseng, apa lah yang enak itu kan mungkin nanti kalau udah keluar itu ada sesuatu yang kita nggak akan ingat lagi. Jadi kita yang berbuat ini sudah lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Jangan mengharap balas budi ataupun ucapan terima kasih. Kita yang pelaku berbuat kebaikan tadi. Tapi kalau kita sebagai objek yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, tetap harus mengucapkan terima